Selamat sore. Ini di depan saya ada mobil Timor SOHC. Banyak yang japri kemarin yang trouble tentang Timor SOHC nggak mau hidup gitu kan. Sebetulnya simpel aja sebetulnya mah. Pengecekannya simpel aja. Langkah awal, kontak di-on-kan dulu dalam kondisi kontak. Jadi pengecekan awalnya ya yang simpel dulu itu ya sistem pengapiannya ada apa enggak gitu. Api buat ke businya ada apa enggak. Cara pengecekannya gini aja. Ini cabut nih. Ini coil ya. Ini kan dari coil nih. Kita cabut. Renggangkan ke ground. Ini ground. Jadi dia antara terminal yang buat ke lubang delco, kita kasih jarak renggang dengan ground body. Ini buat pengecekan sistem listrikan. Setelah direnggangkan seperti ini, kita starter. Ini karena saya cuma sendiri, jadi kita starter tembak aja dari dinamonya langsung. Bentar. Kita tembak nih ya starternya. Lihat percikannya ada apa enggak gitu, percikan apinya. Kita kontakkan on-kan dulu, soalnya kalau dijelasin secara tulisan agak repot ngejelasin seperti ini tuh. Jadi gini ya, ini kabel dari coil yang kesini kan kita cabut, terminalnya kita kasih renggang ke ground body, lalu kita starter. Nah, lihat tuh kan percikan api ada, berarti kondisi pengapian normal dari coil, hasil dari delco berarti kondisi normal. Kita masukkan lagi, berarti pengecekan awal pengapian normal. Tapi jangan fokus juga ke soket ini juga, kita cek juga ke businya. Nah, kalau untuk ke busi ini tancepin pakai gagang obeng, lalu renggangkan lagi ke ground body kayak tadi, starter lagi kayak tadi. Muncul nggak pengapiannya? Kalau berarti muncul, berarti api ke busi memang sampai pengapiannya. Nah, kalau udah api memang udah dipastikan ada, cek suplai bahan bakarnya, bensin. Pengecekannya awalnya dari filter bensin ini, ada nggak apa enggak bensinnya. Nih kalau kayak gini kan berarti ini ada nih. Ya ada kan. Nah, jangan fokus hanya ke filter bensin, fokus juga ke karburatornya. Ini kan ada indikator kaca nih sebagai alat ukur buat kita mengetahui bahwa di dalam karbunya ada bensinnya apa enggak gitu. Kalau bensinnya nggak ada ya nggak bakalan hidup kan gitu. Nah, kalau misalnya kayak ini nih kan kosong tuh, ini nggak ada, berarti nggak sampai nih bensin dari filter bensin ini ke karbu itu nggak sampai. Ya mungkin penyebabnya dari situ, hasil karburator tidak tersuplaikan bahan bakar yang nggak bakalan hidup. Nah, penyebabnya apa? Ya kemungkinan dari sini nih, dari membran ini kan yang menghisap bensin dari tangki, dari langsung dihisap ke filter bensin yang itu buat suplai ke
karburator. Pengecekannya gimana? Cabut aja nih selang yang input ke karburatornya nih, yang ini, yang dari membran dicabut, di starter lagi. Begitu di starter muncrat nggak apa enggak? Kalau memang muncrat, berarti membran bagus. Ini bagus nih membran. Masalah ada di supply di sini nih. Di sini biasanya tertutup kerak, kotoran di sini nih, selang pipa ininya. Alhasil bensin nggak masuk ke karbu, atau bisa juga dari jarum pelampung yang di dalam si karbus ini terus-terusan menutup, jadi nggak ngebuka bensin biar masuk gitu. Pengecekan awalnya gitu aja, jadi nggak. Nah, ketika misalnya mobil mati, jangan terus hantam-hantam di starter terus, karena kalau di perjalanan kan kita juga strum beresiko habis. Nanti kita permasalahannya jadi bertambah, mesin gak mau hidup, aki pun strumnya habis. Pengecekannya yang tadi saya bilang, cek api ke busi dulu, awal mulanya dari coil sini dalam kondisi kontak on ya. Yang kedua suplai bahan bakar, itu aja dulu. Karena kalau misalnya mati mendadak, separah apapun karburator, selama kondisi misalnya karburator kotor atau misalnya bermasalah gitu ya, separah apapun, kalau masih ada api masuk ke busi, masuk ke ruang busi, masih mengeluarkan api untuk semuanya, dan suplai bahan bakar di sini masih ada, dia akan tetap hidup. Mau berebat, mau seperti apa, akan tetap hidup. Meskipun misalnya hidupnya harus diinjak gas atau lansam gak ada, dia akan tetap hidup. Jika bahan bakar memang ada yang di sini tuh memang ada. Di pengapian pun juga memang businya memang mengeluarkan api seperti itu. Itu aja dulu permasalahannya kalau memang posisi mobil nggak bisa hidup. Nah, kalau misalnya setelah ketemu permasalahannya di sistem suplai bahan bakar atau di sistem pengapian, setelah ditangani nanti mesin nggak normal, baru kita analisa lanjutan. Apa suplai bahan bakarnya, karburatornya memang kotor, jadi nggak bisa jadi komposisi udara dengan bensin yang nggak masuk ke ruang bakarnya nggak sempurna, atau pengapiannya di antara 4 busi ini tidak sama rata. Misalnya nomor 1 normal, nomor 3 dan nomor 4-nya pengapiannya kecil. Analisanya lebih panjang lagi. Intinya ketika mobil nggak bisa hidup, fokus ke sana aja dulu. Ada nggak api ke busi? Ya lebih bagus businya dibuka ya. Busi dibuka nih. Nah, nanti ditancapkan di kabel di sini, di posisi di luar, tempelkan ke ground body. Tempelkan ke sini juga nanti. Nah, starter muncul nggak di api ke busi? Kalau memang di businya api di businya muncul, tinggal dianalisa juga besar atau kecil apinya, konstan, stabil apa enggak, menyesuaikan irama top gitu. Seperti itu. Karena untuk 2 hari ini banyak yang japri ke saya trouble tentang SOHC nggak mau hidup gitu kan, atau kondisi setelah panas. Sama aja, intinya ketika mobil nggak bisa hidup, analisanya ke situ aja. Seperti itu. Ini kayak ini kan, ini juga memang baru kita bawa semalam nih. Kondisi ini kabelnya acak-acakan seperti ini, beberapa kali trouble juga ya. Memang masalahnya ya nggak jauh untuk timor karbu ya, nggak jauh dari sistem pengapian atau sistem karburasi. Seperti itu. Ini kenapa saya jelaskan lewat video seperti ini, karena agar susah juga buat ngejelasin kalau kita via ketikan gitu kan. Dan takutnya salah persepsi, salah pemahaman. Nantinya antara apa yang cara pengecekan yang kita jelaskan dengan prakteknya beda, ujung-ujungnya nanti salah analisa lagi kemana-mana. Seperti itu om-om yang punya Timor SOHC, simpel aja permasalahannya. Untuk normalisasi misalnya om ini udah nyala tapi masih berebet atau nggak mau lansam, nah itu nanti analisanya lanjutan, perlu
pengecekan lanjutan lagi. Intinya mesin nyala dulu. Adapun nanti misalnya nyalanya nggak normal tetap bengennya, itu kan analisa lanjutan. Sementara seperti itu dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.